wabarakatuh. Sanak saudara, minyak je mama, anak je pemanakan, serta orang-orang muda je putih-putih bungsu, ketek indak bahasa Vietnam, gadang indak bain-baun gala, di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin jorida Allah Subhanahu wa taala di hari ko di kutiko nan bayi kita bersuo untuk bercerita tentang adat dan budaya negari awak Minangkabau di Tapian Katoko. Cerita kita kini ko tentang sambungan dari cerita yang sebelum itu mengenai raja-raja sapi balahan kuduang karatan kapak radai timbang pacahan dari Kesultanan Minangkabau Pagaruyung Darul Koror di rantau di luar Sumatera Barat. Raja-raja sapi balahan kuduang karatan kapak radai timbang pacahan yang dirantau di luar Sumatera Barat, kita lihat satu persatu. Yang pertama di Riau. Rantau Tuan Gadi Pagaruyung nan kurang aso 20 di bawah pemerintahan Sultanah yang dipertuan Gadi Putih Renosori dan diteruskan oleh anaknya yang dipertuan Gadi Putih Renosumpuh. Kemudian Kesultanan Kuantan di Basrah, Cerenti dan di Kotorajo. Kemudian yang nomor 83 ya, kemarin itu sudah 80 ya. 81. Nah, kemudian kita sambung sekarang yang ke-83 lagi. Kerajaan Rambah di Pasir Pengarayan dengan rajanya yang dipertuan Rambah. Kemudian 84 Kerajaan Rokan di Rokan. Kemudian yang 85 Kerajaan Dalu-Dalu Tambusai dengan rajanya Sultan Tambusai. Kemudian Kerajaan Kepanuhan, Kerajaan Siak Sri Indrapura dengan rajanya Sultan Siak. Kemudian Kerajaan Gunung Sahilan dengan rajanya yang dipertuan Gunung Sahilan. Kemudian Kerajaan Palalawan dengan rajanya Sultan Palalawan. Kemudian Kerajaan Tanah Putih, Kerajaan Bangko, Kerajaan Ampek Koto di Lubuk Bendaro, Kerajaan Kuntu di Koto Intan, Kerajaan Simingi Muaro Lembu dengan rajanya Tuan Kujelo Sultan Datuk Bendaro, Kerajaan Kampar Kiri, Kesultanan Kuntu Kampar, Kerajaan Patapahan, Kesultanan Indragiri, rajanya Sultan Indragiri, kemudian Kesultanan Lingga Bayu dengan rajanya Sultan Muda Lingga. Kemudian Kesultanan Bintan dengan rajanya Raja Muda Pulau Penyengat. Kemudian Kerajaan Kutorajo Basrah dengan rajanya Rajo Kutorajo. Kerajaan Cerenti dengan rajanya Raja Cerenti, Rajo Tigo Balai Muaro Takus, Pucuk Bulek Muaro Takus. Kemudian Rajo Sakai Iyo Batin. Kemudian Pucuk Bulek Inuman Kuantan, Datuk Dono Sindaro. Kemudian Urang Gadang Kuantan Simingi, Datuk Rajo Mangkuto dan Datuk Bandaro. Kemudian itu yang di Riau. Kemudian kita lihat yang di daerah Jambi. Pertama Kerajaan Keritang di Jambi dengan rajanya Raja Keritang. Kemudian Kerajaan Terata Ayi Hitam di Tungkal Jambi dengan rajanya Raja Terata Ayi Hitam. Kerajaan Muara Sabak, Kerajaan Tanah Pili Talanai Jambi, Kerajaan Limun Batang Asai, Kerajaan Tanah Basam Basemah, Rajo Lubuk Jambi, Kerajaan Lubuk Kepayang Jambi. Kemudian kita lihat di Alam Sakti Rantau Kerinci. Pucuk adat Tanah Hyang, Depati Tiang Tunggal, Depati Batu Hampar, Depati Atur Bumi Kerinci. Pucuk adat Tamiai, Depati Muara Langkap, Tanjung Sekian. Kemudian pucuk adat Pulau Sangkar, Depati Rantau Telang Ujung Pagaruyung. Kemudian pucuk adat Rawang, Depati Cahaya Negeri dan Depati Muda Manggala Batarawang Lido. Kemudian Raja Koto Payung Semurup Tinggi. Kemudian Kerajaan Tanah Sekudung Kerinci. Kemudian kita lihat pula di daerah Bengkulu. Kerajaan Muko-Muko dengan rajanya Sultan Muko-Muko. Kemudian Kerajaan Ketalin atau Ketaun di Bengkulu Utara dengan rajanya Raja Ketaun. Kemudian Kerajaan Sungai Limau Bengkulu dengan rajanya Sultan Bengkulu. Kemudian Kerajaan Ranah Sikalawi Sungai Niang di Rejang Lebong. Kerajaan
Pitulai bermani di Danau Tes Tanah Sikalewi. Kemudian kerajaan Manjunto, kemudian kerajaan Seblat, kemudian kerajaan Rindu Hati Kepayang, kemudian kerajaan Anak Ayah. Kemudian kita lihat Lampung dan Palembang. Ini sudah yang ke-126 dari kerajaan Sapi Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai timbang pacahan dari kerajaan atau Kesultanan Minangkabau Darul Koror. Yang ke-126 Kesultanan Skalabrak di Liwa, Lampung Barat dengan rajanya Sahperno. Kemudian kerajaan Ranau di Ranau. Kemudian Kesultanan Palembang, kemudian kerajaan Abung Tulang Bawang di Lampung, kemudian kerajaan Pubian Tulang Bawang Lampung, kemudian kerajaan Jelmajaya Tulang Bawang Lampung. Kemudian kita lihat di Sumatera Utara yang ke-132 itu kerajaan Mandailing penyambungan Godang dengan rajanya Manggaraja Godang Mandailing. Kemudian Kesultanan Kota Pinang di Labuan Batu dengan rajanya Sultan Kota Pinang. Kemudian Kesultanan Panai di Padang Lawas dengan rajanya Sultan Panai. Kemudian Kesultanan Asahan dengan rajanya Sultan Asahan. Kemudian Kesultanan Kuala Bilah di Labuan Batu dengan rajanya Sultan Kuala Bilah. Kesultanan Delhi, Kesultanan Natal atau Kerajaan Natal. Kemudian Kesultanan Perbaungan di Serdang dengan rajanya Sultan Serdang. Kemudian Kesultanan Barus dengan rajanya Sultan Barus. Kemudian Kerajaan Seribu Dolok di Tapanuli. Kemudian Kerajaan Aru Barumun. Kemudian Kerajaan Linggabayu di Natal. Kemudian Kerajaan Sungai Toras. Dan yang ke-145 Temenggung Kampung Boga Batubara. Kemudian yang 146 Datuk Tanah Datar Batubara. Kemudian Datu 50 Kota Batubara, Datu Pesisir Batubara. Kemudian Kerajaan Sibolga, Kerajaan Tapak Tuan, Kerajaan Singkil, Kerajaan Molabu, dan Kerajaan Turumun. Kemudian kita lihat di Kalimantan. Di sini ada dua kerajaan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan Kesultanan Pagaruyung. Itu yang pertama Kesultanan Mempawah di Kalimantan Barat dengan rajanya Sultan Mempawah. Yang kedua Kerajaan Kota Waringin di Pangkalan Bun dengan rajanya Sultan Waringin. Kemudian kita lihat juga ada hubung kait juga baik peradatan maupun kesejarahan di Sulawesi Selatan. Nah, kesultanan yang mempunyai hubungan itu atau kekerabatan dengan Kesultanan Pagaruyung itu adalah Kesultanan atau Kerajaan Gowatalo Makassar, Kesultanan Sandrabone. Nah, kemudian di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Ini juga banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berkaitan dengan Pagaruyung. Dengan hubungan yang 4 kloster itu, Sapi Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai, Timbang Pacahan. Kesultanan Manggarai di Todopongkor, Flores dengan rajanya Sultan Manggarai. Kemudian Kesultanan Bima dengan rajanya Sultan Bima. Kemudian Kesultanan Dompu dengan rajanya Sultan Dompu. Kemudian Kesultanan Sumbawa dengan rajanya Sultan Sumbawa. Kemudian Sultan Ternate, Kerajaan Bali. Dan yang berikutnya di Jawa Barat juga ada. Itu di Jawa Barat Kerajaan Kundangan di Kota Waringin. Jadi di Jawa Barat ada satu. Kemudian di Malaysia, ini di luar Indonesia. Itu ke-162. Kerajaan Negeri Sembilan yang sampai hari ini masih eksis, berdaulat. Rajanya yang di-Pertuan Besar Raja Negeri Sembilan. Ke Negeri Sembilan ini 3 kali dikirim raja dari Pagaruyung. Dan raja yang keempat barulah dinobatkan anak dari raja-raja yang dari perkawinan dari raja-raja yang terdahulu yang sudah dikirim 3 orang itu. Nah, jadi namun penobatannya masih dilakukan oleh utusan dari Pagaruyung. Itu pada waktu Perang Padri. Jadi pertama kali dikirim ke Negeri Sembilan itu 1773. Kemudian Undang Luak Naning Melaka. Kemudian di Pulau Penang
juga ada dikirim. Nah, tapi itu tidak jelas kapan dikirimnya gitu. Jadi yang menurut cerita orang tua-tua yang membuka Pulau Penang itu adalah orang dari Minangkabau juga atau dari Pagaruyung. Kemudian di Filipina ada kerajaan Buansa, ada kerajaan Sulu, kemudian ada Kesultanan Amanila atau yang disebut sekarang dengan kata Manila. Kemudian dari Thailand Selatan itu ada kerajaan Langkasuka. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubung kait antara Kesultanan Minangkabau Pagaruyung Darul Koror dengan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, tidak hanya di Indonesia, itu sangat banyak sekali hubungan dalam bentuk sapya balahan atau hubungan dengan yang perempuan yang merantau misalnya, kemudian kudong karatan dari laki-laki, kemudian sapya timbang pacahan dan kapak radai. Itu lebih kurang yang tercatat, yang masih tercatat sampai hari ini, dan pada umumnya masih berkomunikasi dengan Kesultanan Pagaruyung yang ada sekarang. Itu sebanyak 168 kerajaan. Jadi kalau kita lihat dari hubungan itu, berarti kita di Nusantara ini semuanya bersaudara. Kalau kita lihat dari segi adat atau dari segi sejarah, itu salah satu yang perlu kita ungkapkan, dan kemudian kita selusuri kembali dan kita bina kembali hubungan itu antara semua kloster. Ada 4 kloster keterkaitan hubung kait itu, apakah sapya balahan, kudong karatan, kapak radai atau timbang pacahan. Insya Allah kalau kita dengan niat yang baik, dengan untuk persatuan, untuk membina silaturahim, itu jalan akan dimudahkan oleh Allah. Itulah sanak saudara, nenek jo mama, anak jo kemanakan, 100 orang undang mudo, jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbo nenggala, di mana saja berado, hingga itulah dahulu cerita kita di tapian katoko. InsyaAllah kok lain umur sama panjang, kita basuh balik, melanjutkan cerita tentang negari awak ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.